Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tema pelajaran kita hari ini adalah karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Landasan Alkitab untuk pembelajaran kita hari ini terambil dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 23 yang berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kamu." Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan sebuah pujian yang berjudul Mengampuni dan Melupakan. Betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua Kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan itu.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengampun, Allah yang mengasihi kami, manusia yang berdosa, terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia untuk mengampuni kami, untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Biarlah ya Tuhan, sebagai manusia yang sudah diselamatkan, kami dapat menghargai kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan untuk belajar mengenal kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dan melalui pelajaran ini, kami memperoleh hikmat kebijaksanaan, dan kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati setiap kami Tuhan, berkati guru yang akan mengajar kami, agar kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami siap untuk belajar ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti mengampuni seperti Allah mengampuni manusia. Yang kedua, menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, menceritakan peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa terdapat dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Dan yang terakhir, yang keempat, mempraktekkan perbuatan sebagai orang yang telah diselamatkan. Itulah keempat tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Kita masuk pada bagian yang pertama, tuntutan kesempurnaan Allah. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Tuntutan kesempurnaan Allah adalah standar yang ditetapkan Allah agar manusia hidup dalam keadaan sempurna sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Pada kenyataannya, hampir semua orang memandang penting kesempurnaan. Semua orang berusaha untuk menjadi sempurna. Tetapi apakah manusia mampu memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah? Video berikut ini akan memperlihatkan kita bagaimana manusia berusaha memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah. Selamat menyaksikan. Meet Mr. Nice Guy. You think you're nice? This guy is really nice. Well, I try to do what's right. He's so nice that if good people get to heaven, he'll be the first in line. Ah, shucks. So, Mr. Nice Guy, have you kept the 10 Commandments? Pretty much. Do you mind if we take a look at them and maybe see how nice you really are? Okay. Great. Here's one. You shall not lie. Mr. Nice Guy, have you ever told a lie? Well, yeah. Who hasn't? What do you call somebody who tells lies? A liar. All right. How about another commandment? You shall not steal. Have you ever stolen anything, even once? Nope. But you just told me you're a liar. Well, I did steal some candy once when I was a kid. And what do you call someone who steals? A thief. All right, let's try another one. You shall not commit adultery. Oh, that's easy. I'd never cheat on my wife. Hi, handsome. Oh, baby! Jesus said, if you even look at a woman with lust, you've already committed adultery with her in your heart. Oh, right. One more. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Have you ever used God's name to curse? Oh, my... That, Mr. Nice Guy, is called blasphemy. God gave you life and breath and everything you have, and you've dragged His name through the dirt. So, by your own admission, you're a liar, a thief, a blasphemer, and an adulterer at heart. And that's just 4 of the 10 Commandments. Okay, so I'm not perfect. Well, actually, it's worse than that. Suppose we could put a chip in your brain that would record all your private thoughts for an entire week and then play those thoughts on a giant movie screen for all your friends and family to see. That would be embarrassing. Yeah, I know. The Bible says God knows everything, even the secret thoughts of your heart. Well, compared to some people, I'm a saint. Yeah, that's true, but the standard is God's law, not other people. Besides,
Even if you sin just 5 times a day, in 1 year, that's 1,825 sins. And if you live to be 70 years old, you'll have broken God's law over 127,000 times. You'll have to answer for every sin on Judgment Day, when the Bible says each of us will give an account of himself to God. But God will forgive me, right? Well, let's try that in court. Hey, look, I know I keep breaking the law, but hey, can't you, just let it slide? Only a corrupt judge would buy that. A good judge would say, Justice demands that you pay for your crimes. God's not a corrupt judge. He's a holy, righteous judge. He hates sin. Jesus warned that on Judgment Day, everyone who had sinned against God would justly end up in a terrible place called hell, and there will be no escape for all eternity. Well, then, how can anybody get to heaven? There's only one way. God loved the world so much that he sent his son Jesus to live a perfect life. He never sinned, not even once. Then, Jesus offered to take the punishment for guilty sinners. He was whipped and beaten and nailed to a cross and died so that justice would be served and sinners could go free. Then Jesus rose from the grave and defeated death. You can't earn eternal life. It's God's gift to everyone who will humble themselves and come to Jesus. He'll forgive you, wash you clean, and give you a new heart. For all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Melalui video yang sudah kita saksikan tadi, kita belajar bahwa tidak ada satu manusia pun yang mampu memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah dengan usahanya sendiri. Semua manusia telah gagal memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah. Karena itu semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Saya dan anak-anakku sekalian, kita semua pun telah gagal memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Oleh karenanya, kita pun termasuk orang yang gagal dalam memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah, karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika manusia tidak dapat memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah, lalu dengan cara bagaimanakah manusia dapat memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah? Kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu kasih yang agung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena manusia telah gagal memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Allah mengutus Yesus Kristus
sebagai jalan pendamaian bagi dosa manusia, sehingga setiap manusia yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu alasan Allah mengutus Yesus turun ke dunia. Alasan Allah mengutus Yesus turun ke dunia yang pertama yaitu karena Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya dan Dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali padanya. Sebenarnya, bukan hal yang mudah juga bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan dan hidup dalam iman. Mengapa? Karena begitu banyak godaan yang ada di sekitar kita. Demikian pula manusia yang hidup di zaman Nuh. Mereka tergoda oleh indahnya kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Hidup dalam pesta pora, kejahatan seksual, menindas dan menyakiti sesama, merampas hak orang lain, menyalahgunakan kekuasaan. Semua itu membawa kenikmatan tersendiri bagi manusia. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dengan hidup oleh daging dan bukan hidup oleh roh. Bahwa keinginan daging akan membawa manusia pada kebinasaan. Sebaliknya, keinginan roh membawa pada keselamatan. Hidup oleh roh artinya hidup yang dipimpin oleh roh dan hidup menurut perintah Allah. Kamu juga pernah mengalami apa yang disebut sebagai godaan, bukan? Godaan di sekolah, di rumah, di lingkungan teman-teman sepergaulanmu, dari TV, internet, permainan elektronik, dan lain-lain. Meskipun kamu membutuhkan teman-teman untuk bergaul dan berbagi, tetapi terkadang pertemanan juga membawa kamu melakukan hal yang menyedihkan dan mengecewakan. Meskipun kamu membutuhkan TV dan internet untuk belajar dan bermain, tetapi terkadang media tersebut menyuguhkan banyak hal yang bertentangan dengan imanmu. Jadi, dapat kita bayangkan betapa manusia di zaman dulu hingga kini berhadapan dengan banyak godaan. Sebelum terangkat ke surga, Yesus sudah berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus menemani umatnya. Janji itu sudah dipenuhi sejak hari Pentakosta, bahwa Roh Kudus turun mendiami para rasul dan berdiam di hati setiap orang yang percaya. Maka kamu pun dapat meminta pada Yesus untuk membiarkan Roh Kudus memimpinmu, yaitu dengan tekun dan setia membaca Alkitab dan berdoa. Alasan Allah mengutus Yesus turun ke dunia yang kedua yaitu Allah Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik padanya. Ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jawab Yesus, 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tak terbatas. Setiap kali kamu dapat mengampuni sesama, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mengampuni orang lain, seperti Kristus telah mengampuni kita. Terkadang kita mau mengampuni, namun masih tersisa kebencian jika mengingat semua kejahatan yang dilakukan seseorang pada kita. Apakah kamu pernah merasakannya? Kristus telah mengampuni dan menyelamatkan kamu. Kamu wajib mengampuni orang lain. Juga mohon ampunan pada orang lain jika kamu bersalah. Bagaimana jika orang lain itu tidak mau mengampunimu? Teruslah berdoa dan berbuat baik padanya. Suatu saat hatinya akan luluh dan mengampunimu juga. Janganlah berpatokan pada sikap orang lain yang tidak mau mengampunimu. Patokanmu haruslah pada Yesus Kristus yang rela mengampunimu. Lakukan hal yang sama. Pengampunan tanpa syarat tidak berarti meniadakan kewaspadaan atau daya kritis sebagai seorang beriman. Artinya kita mengampuni sesama, tetapi bersikap kritis sehingga pengampunan kita tidak disalahgunakan. Misalnya, Yusuf yang menguji saudara-saudaranya untuk memastikan apakah mereka telah berubah. Alasan Allah mengutus Yesus turun ke dunia yang ketiga yaitu karena Allah adalah penyelamat. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia berdosa tidak akan mampu menyelamatkan sesamanya, sehingga Allah bertindak bagi manusia secara langsung untuk menyelamatkannya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. Sebagai manusia, Yesus lahir sebagai manusia, merasakan semua yang dapat dirasakan oleh manusia.
Dia menjadi lapar, haus, sedih, dan juga dapat marah. Yesus merasakan penderitaan sama seperti manusia lainnya. Sebagai Allah, Yesus tidak berdosa dan dikandung dari Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dia mati menebus dosa manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Dia tidak berdosa, tetapi harus menderita dan mati sama seperti orang berdosa. Menurut Rasul Paulus, dia menanggung segala dosa kita. Allah mengampuni kita di dalam Kristus Yesus dengan mendamaikan kita dengan dirinya. Melalui pengampunan itu, Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Menurut Rasul Paulus, manusia adalah orang-orang yang berutang, yaitu utang dosa, dan Kristuslah yang telah membayar lunas utang dosa kita melalui darahnya. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Allah mengampuni kita di dalam Kristus dengan membatalkan hutang kita kepadanya. Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah adalah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakitinya, berbalik dari jalannya. Namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang mempertahankan iman dan percayanya. Demikianlah pelajaran kita hari ini, kiranya kita memperoleh berkat melalui pelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, atau gagal memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah. Yang kedua, semua manusia berdosa harus menerima konsekuensi dosa, yaitu maut. Yang ketiga, Allah Maha Kasih mengutus anaknya yang tunggal untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang keempat, 3 alasan Allah mengutus Yesus Kristus, yaitu karena Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun, dan Allah adalah penyelamat. Dan yang terakhir, yang kelima, setiap manusia yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Itulah 5 kesimpulan pembelajaran yang kita peroleh hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar satu kebenaran firman-Mu tentang karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kami yang berdosa, supaya kami tidak binasa, tetapi kami boleh beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, dan biarlah kami dapat menghargai anugerah-Mu ini ya Tuhan, dengan berbagi kasih kepada sesama, mengampuni juga orang yang berbuat salah kepada kami, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang mau mengampuni sesama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri pelajaran kami hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di akhir pembelajaran ini adalah 3 kuis yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, apa dosa yang diperbuat manusia pertama sehingga mereka gagal memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah? Terdapat dalam Kejadian pasal 3. Yang kedua, jelaskan 2 alasan mengapa Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Jelaskanlah dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Yang ketiga, sebagai orang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimanakah seharusnya sikap kamu menghargai karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus? Berikan 2 contohnya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.